Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Hari ini saya akan menyampaikan suatu materi lanjutan yang merupakan subtema dari upaya hukum, yaitu mengenal pra-peradilan. Jadi pra-peradilan itu merupakan salah satu subtema dari tema besarnya adalah upaya hukum. Nah, hal yang menarik di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah suatu pandangan ya, yang disebarluaskan melalui berbagai macam buku teks bahwa KUHP tersebut merupakan suatu karya agung bangsa Indonesia. Menjadi pertanyaan adalah mengapa disebut sebagai suatu karya agung. Yang pertama, bahwa KUHP itu mengadopsi konsep dekolonialisme. Artinya KUHP merupakan tonggak bersejarah bangsa Indonesia dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang asli milik bangsa Indonesia. Nah, keaslian itu kemudian dituangkan ya dalam satu pandangan kedua, yaitu dimuatnya landasan filosofis kebangsaan yang didasarkan kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan kepada Pancasila. Ya. Jadi Pancasila kita ketahui bersama sebagai landasan filosofi kebangsaan. Hal yang ketiga yang menjadikan KUHP sebagai karya agung adalah dimunculkannya wewenang bagi pengadilan negeri untuk melaksanakan suatu model pengawasan yang bersifat horizontal terhadap proses penyidikan dan juga proses penuntutan ya, dalam tahapan pra-adjudikasi. Sehingga di dalam KUHP ini muncul suatu pandangan bahwa KUHP memiliki sisi positif yang lebih baik dibandingkan pengaturan pada era kolonialisme, yaitu di dalam HIR. Di kuliah yang lalu sudah saya sampaikan apa itu HIR dan sejarah perkembangannya. Kemudian KUHP juga sebagai suatu perangkat hukum formil, ya, hukum pidana formil, itu memiliki tujuan ya, yang kita ketahui bersama dan dituangkan semua dalam buku ajar, bahwa KUHP bertujuan mencari suatu kebenaran material. Dalam bahasa lain adalah setidak-tidaknya mendekati kebenaran material. Jadi itu adalah hal-hal yang ditanamkan di bagi seluruh mahasiswa Fakultas Hukum untuk mengerti mengapa KUHP dianggap sebagai suatu karya agung. Nah, eksistensi KUHP ini, ya, keberadaan KUHP ini sangat berkaitan erat dengan proses atau upaya paksa yang dimiliki oleh penyidik maupun penuntut umum melalui pasal-pasal yang dituangkan dalam pasal 7 terutama ya, ayat 1 tentang wewenang dari penyidik dan pasal 13 wewenang dari penuntut umum. Sehingga pra-peradilan ini berupaya untuk melakukan pengawasan terhadap setidaknya ya, dalam konteks KUHP asli adalah 5 kegiatan upaya paksa atau 5 objek yang menjadi objek pra-peradilan, yaitu sah atau tidaknya penangkapan, sah atau tidaknya penahanan, sah atau tidaknya penghentian perkara baik di tingkat penyidikan maupun di tingkat penuntutan, kemudian permohonan ganti kerugian dan permohonan rehabilitasi ya. Jadi versi KUHP asli yang termuat di dalam pasal 1/10 junto pasal 77 KUHP itu baru 5 objeknya ya. Kenapa saya katakan asli? Karena nanti di belakang kita akan berbicara mengenai perkembangannya. Jadi pasal ini nanti akan di judicial review dan memperoleh penambahan objek. Nah, berdasarkan kewenangan dari
pengadilan negeri ya untuk mengadakan pra peradilan, maka masyarakat seolah-olah dininabobokkan sehingga memandang KUHP ini sudah memenuhi standar perlindungan hak asasi manusia. Tapi kita perlu ingat ya bahwa KUHP yang terbit tahun 81 ini sudah termasuk teks klasik sehingga tidak mampu menjangkau perkembangan di dinamika praktek peradilan pidana. Nah, dalam kaitannya dengan upaya paksa, ya, KUHP itu memulainya dengan upaya paksa penangkapan dan penahanan. Ya. KUHP yang asli sebelum dilakukan judicial review belum memandang penggeledahan dan penyitaan sebagai upaya paksa, ya, tapi sebagai upaya lanjutan dari upaya paksa. Nah, sehingga banyak masyarakat yang belum mengetahui ya, ketika dirinya menjadi tersangka atau dirinya ditetapkan sebagai tersangka itu akan mengalami upaya paksa apa saja. Nah, melalui rentetan atau rangkaian redaksi dalam KUHP, maka suatu upaya paksa, baik itu penangkapan maupun penahanan, itu haruslah didahului dengan adanya status tersangka. Ya, artinya penyidik ataupun penuntut umum itu dapat melakukan penangkapan, dapat melakukan penahanan dengan catatan yang utama adalah seseorang tersebut sudah lebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka. Nah, penetapan tersangka ini belum menjadi satu objek upaya paksa. Ya, nanti setelah ada putusan MK baru dia masuk sebagai objek upaya paksa. Hal yang menarik di dalam pra peradilan adalah bagaimana sebenarnya paradigma berpikir ya, ketika hendak beracara melalui pra peradilan. Ya. Di sini saya ingin mengatakan bahwa kita harus fokus kepada satu frasa ya, di dalam pasal 1/10 maupun pasal 77. Sebelum masuk kepada konsep penangkapan dan penahanan, maka ada frasa sebelumnya, yaitu frasa sah atau tidaknya. Nah, dalam ilmu hukum, ya, ketika kita berbicara sah atau tidaknya, maka itu berkaitan dengan suatu keterpenuhan dari sistem administrasi peradilan. Dalam hal ini, tentunya kalau kita mengacu kepada pasal 8 ayat 1 KUHP, Jungto pasal 75 KUHP, maka setiap tindakan penyidik itu harus dituangkan di dalam suatu bentuk berita acara. Ya. Demikian juga ketika melakukan suatu penangkapan, melakukan suatu penahanan, maka harus ada syarat-syarat administratifnya, misalnya surat tugas, ya, kemudian surat perintah penangkapan kalau itu proses penangkapan, surat perintah penahanan kalau itu proses penahanan. Nah, karena rangkaian norma di dalam KUHP itu mengacu kepada sistem administratif di dalam pasal 75 KUHP yang berbasis kepada berita acara, maka frase sah atau tidaknya itu adalah untuk mengukur keterpenuhan dari ada atau tidaknya surat perintah, ada atau tidaknya ada atau tidaknya berita acara, ya, baik berita acara penangkapan maupun berita acara penahanan. Oleh karena itu, di dalam ranah pra peradilan ini juga menjadi satu kelemahan KUHP bahwa ternyata di KUHP tidak ada hukum acara yang secara khusus mengatur mengenai bagaimana berproses di pengadilan dalam konteks pra peradilan. Nah, sehingga Mahkamah Agung ya beserta jajarannya itu menetapkan bahwa paradigma berpikir di dalam proses hukum acara itu mengakomodir hukum acara perdata. Nah, ini menjadi satu anomali ya, bahwa tadi ketika saya katakan KUHP itu bertujuan untuk mencari kebenaran material atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran material, ternyata di dalam ranah pra peradilan ya, yang fokus kepada administratif, surat-surat keterpenuhan surat-surat dari upaya paksa, ternyata dalam ranah pra peradilan justru paradigmanya bukan kepada mencari kebenaran material,
tapi justru mencari kebenaran formil. Jadi dianggap, logikanya begini, dianggap adalah kita harus melihat ini sebagai teks klasik ya. Pada saat KUHP itu diundangkan, memandang bahwa pada era HIR, penyidik menangkap itu tanpa adanya surat perintah, tanpa adanya berita acara, ya. Sehingga dipandang dalam ranah KUHP untuk memenuhi hak asasi manusia, maka proses upaya paksa harus tertuang dalam bentuk tertulis, ya, baik itu surat perintah, surat tugas maupun berita acara. Ini merupakan konsekuensi dari dianutnya sistem civil law di Indonesia yang fokus kepada sistem administrasi karena mengejar kepastian hukumnya. Tapi dalam konteks pra-peradilan, kepastian hukumnya itu berhenti sampai kepada keterpenuhan dari syarat-syarat administratif, sehingga dalam pra-peradilan itu menganut paradigma dalam berproses ya, menganut paradigma hukum acara perdata, mencari kebenaran formil. Nah, pada tahun 2014, pada tahun 2014 Mahkamah Konstitusi itu menyidangkan, memeriksa perkara judicial review terhadap pasal 77 ya, yang dituangkan di dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 021/PUU strip 12 Romawi strip 2018 yang diputus pada tanggal 28 April 2015. Nah, di dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, saya menyebutnya sebagai suatu putusan yang landmark decision ya, karena sangat membongkar seluruh paradigma dari KUHP. Dimunculkan adanya upaya paksa termodifikasi, yaitu penetapan tersangka. Ya. Menurut Mahkamah Konstitusi juga sebenarnya demikian juga menurut KUHP, bahwa ketika seseorang itu menjadi tersangka, maka sudah mengintip upaya paksa lain, yaitu penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan. Ya. Jadi seseorang tidak bisa ditangkap, tidak bisa ditahan, tidak bisa digeledah, tidak bisa disita kalau belum menjadi tersangka. Nah, sehingga Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 21 tadi mengatakan bahwa penetapan tersangka itu merupakan upaya paksa termodifikasi. Ya. Sehingga proses penetapan tersangka oleh Mahkamah Konstitusi dimasukkan sebagai salah satu upaya paksa. Cuma menggunakan nomenklaturnya adalah upaya paksa termodifikasi. Nah, kemudian Mahkamah Konstitusi juga memberikan syarat formil. Ya, kalau tadi penangkapan penahanan ada syarat formilnya, untuk penetapan tersangka juga ada syarat formilnya. Ya, yaitu yang pertama dimunculkan adalah suatu penetapan tersangka harus didasarkan kepada dua alat bukti yang sah merujuk kepada 184 ayat 1 KUHP. Nah, putusan ini menganulir atau mengeliminasi konsep bukti permulaan yang cukup, bukti yang cukup, ataupun bukti permulaan. Ya. Jadi kalau dulu kita berdebat apa sih artinya bukti permulaan yang cukup, apa artinya bukti yang cukup, setelah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21, semua dibatasi dengan makna yang dimaksud bukti permulaan itu adalah alat bukti, dua alat bukti yang sah berdasarkan pasal 184 ayat 1 KUHP. Nah, itu syarat formil ya, yang pertama. Kemudian syarat formil juga ya, untuk sampai kepada penetapan tersangka adalah diperiksanya seseorang sebagai calon tersangka. Nah, Mahkamah Konstitusi menggunakan nomenklatur calon tersangka. Padahal di KUHP itu tidak ada nomenklatur calon tersangka. Ya. Jadi calon tersangka ini dapat diasumsikan atau dapat dianalogikan sebagai keterangan saksi. Artinya seseorang yang hendak dijadikan tersangka, sebelum keluar keputusan sebagai tersangka, dia harus diperiksa dulu sebagai saksi dalam ranah penyidikan, ya, bukan ranah penyelidikan, tapi ranah penyidikan. Ya. Nah, kemudian ada asas yang dimunculkan dalam putusan tersebut, ya, yaitu prinsip kehati-hatian. Nah, menurut Mahkamah Konstitusi, semua tindakan penyidik yang melanggar prinsip kehati-hatian merupakan objek dari pra-peradilan. Nah, dari ini sudah terlihat ya, adanya perluasan dari pasal 77. Ya, yang pertama, penetapan tersangka sebagai objek pra-peradilan. Yang kedua, prinsip kehati-hatian sebagai objek pra-peradilan. Ya. Nah, kemudian yang kelima,
ya, hal yang menarik dari putusan MK 21 ini adalah Mahkamah Konstitusi memandang pra-peradilan itu terjebak dalam formalitas. Ya. Kenapa terjebak dalam formalitas tadi? Ya, karena paradigmanya adalah hukum acara perdata. Jadi yang diperiksa hanya surat-surat. Nah, di sini menurut Mahkamah Konstitusi pra-peradilan di Indonesia terjebak kepada formalistik. Sehingga menurut Mahkamah Konstitusi tindakan subjektif itu dapat diajukan sebagai objek pra-peradilan. Nah, akibatnya dari keseluruhan pandangan Mahkamah Konstitusi tersebut dimasukkan pula penggeledahan dan penyitaan sebagai upaya paksa. Ya, tadi di pasal 77 tidak masuk tuh. Tapi setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi, maka objeknya diperluas menjadi adanya penetapan tersangka, sah atau tidaknya penetapan tersangka, sah atau tidaknya penangkapan, sah atau tidaknya penahanan, sah atau tidaknya penggeledahan, sah atau tidaknya penyitaan, kemudian permohonan ganti kerugian dan permohonan rehabilitasi. Ya, jadi sudah ada 8 objek, yang tadinya 5 muncul jadi 8. Nah, itu suatu objek pra-peradilan yang hari ini harus dipahami dan bahkan mungkin di masa depan itu juga bisa diperluas, gitu ya, karena banyak objek-objek yang kemudian bermunculan selain dari pasal 77 maupun dari putusan MK. Nah, untuk memperdalam pengetahuan mahasiswa, ya, memperdalam pengetahuan Anda, saya sudah menyiapkan buku yang isinya mengenai semua tindakan penyidik, semua tindakan penuntut umum yang bukan objek pra-peradilan. Nah, sehingga dari buku ini Anda akan memperoleh suatu pengetahuan kira-kira tindakan mana nantinya yang bisa dikenakan atau bisa diajukan untuk mengajukan permohonan pra-peradilan melalui pengadilan negeri. Baik, materi hari ini sampai di sini. Saya mohon Anda untuk mendalami buku yang sudah saya lampirkan, ya.